Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Perspeaker yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPB Jemaat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Agus Hariso. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu juga. Segala
dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, ketika Engkau menciptakan kami dari debu dan memberikan kami hidup, kami sering menyia-nyiakan hidup pemberian hidup. Ya Tuhan, ketika Engkau menyelamatkan kami dalam kematian dan membangkitkan Kristus Yesus, kami sering tidak memaknai keselamatan itu sebagai anugerah dalam hidup kami. Kami lupa bersyukur selalu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ketika Engkau mengutus kami untuk memberitakan kasih-Mu dengan penyertaan Roh Kudus, kami sering menjadi pemberita ketidakadilan. Kami justru mendendam dan tidak mengampuni. Kami tidak mau menolong banyak orang yang membutuhkan. Semua hal yang berkebalikan dari tugas memberitakan kasih-Mu kami sering melakukan. Bukan hanya dalam keluarga, persekutuan, tetapi juga di dalam masyarakat. Akhirnya kami bukan menjadi pembawa damai dan kasih, tetapi membawa kekacauan. ampunilah kami ya Allah, pengasih dan dan dengarlah pengakuan kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang menyatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kami bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat 11. 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat 11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi membuktikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini,
sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan, dan meyakini bahwa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat, yang menjadi tema di dalam perenungan ini yaitu kamulah surat Kristus yang terbuka. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada orang percaya di Akhaya. Paulus menulis 2 Korintus ini kepada 3 golongan orang yang ada di Korintus. Yang pertama, Paulus menulis surat ini untuk mendorong mayoritas di dalam jemaat di Korintus yang tetap setia mendukungnya sebagai bapa rohani. Dan yang kedua, Paulus menulis untuk menentang dan meningkatkan rasul-rasul palsu yang terus berbicara secara pribadi dengan tujuan untuk menjatuhkan Paulus. Dan yang ketiga, Paulus juga menegur minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh nabi palsu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada prinsipnya sikap Paulus ialah mengecam mereka yang menyebarkan hoaks karena pengaruh pengajar sesat. Namun kehadirannya sebagai rasul membuat ia harus tetap menghadirkan sukacita dan kedamaian, sehingga ia berharap semua warga jemaat dapat hidup saling rukun dan memaafkan satu dengan yang lain. Paulus tidak mengambil tindakan arogan. Ia tidak menunjukkan kerasulannya dengan emosi. Ia tidak memerlukan sanjungan. Ia tidak perlu pengakuan yang berlebihan, karena baginya pelayanan yang ia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Allah saja. Bahkan ketika ia berhasil membuat orang Korintus menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tidak sedikit pun Paulus mencuri kemuliaan Allah. Tidak sedikit pun ia berkata, itu karena saya. Dan sebaliknya, ia mempercayakan pekerjaannya itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus atas hidupnya, pelayanannya, dan jemaat di Korintus. Dalam pelayanannya, Paulus tetap teguh dan berpegang serta percaya bahwa Allah ada berdaulat di hadapannya. Paulus mempercayakan janji Tuhan yang menjamin hidup dan pelayanannya. Sikap Paulus ini tentu berbeda dengan rasul-rasul palsu yang memengaruhi beberapa warga jemaat saat itu. Motivasi mereka adalah pujian, keuntungan dan kehormatan. Bahkan
didapati bahwa jemaat membandingkan rasul palsu itu dengan pelayanan Paulus bersama rekan-rekan yang diutus Allah. Meskipun ada pembandingan, Roh Kudus selalu menolong dan menuntun perjalanan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya untuk sabar, bertahan dan rendah hati. Paulus tidak menyerah karena ia tahu bahwa pelayanan yang ia kerjakan adalah wujud dan bentuk kemurahan hati Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah kamulah surat Kristus yang terbuka. Prinsip Paulus adalah semua pelayanan yang dilakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kehidupan jemaat yang taat dan tetap berharap kepada Tuhan adalah bukti karya Allah yang mendampingi dan menyertainya. Kehidupan jemaat harusnya memperlihatkan buah dari pendengaran berita firman Tuhan, sehingga pengaruh apapun tidak akan meruntuhkan iman dan pengharapan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, Paulus menjelaskan tentang prinsip hidupnya bahwa Paulus tidak hanya bermegah tentang keselamatan dan damai sejahtera yang Allah berikan, tetapi di dalam Kristus ia akan tetap bermegah sekalipun dalam penderitaan, karena ia percaya kesulitan penderitaan dalam Kristus akan menghantar setiap orang percaya pada ketekunan, tahan uji dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan apapun yang kita alami, tetaplah bertahan dan jangan goyah. Selama kita hidup, kita akan bertemu dengan kesulitan. Bahkan kita akan berhadapan dengan tidak hanya orang yang menopang dan menyukai kita, tetapi kita juga akan menemui orang yang menolak dan menjatuhkan kita. Apapun yang terjadi, jangan berhenti berbuat baik. Tetaplah layani Tuhan. Tetaplah nyatakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian. Jangan mudah terhasut untuk membenci. Jangan mau dibawa pada kejahatan. Tetapi ujilah segala sesuatu di dalam kebenaran dan hidupnya dalam pendamaian. Hasutan dan fitnah masih akan kita temui. Jangan cepat mengambil keputusan untuk membenci oleh karena hoax. Karena itu, marilah kita bersikap bijaksana untuk mampu mendengar dan tidak cepat percaya berita yang berangkat dari sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Oleh karena itu, marilah latih diri kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi surat terbuka tentang kehendak dan kasih Tuhan. Selamat berjuang untuk tetap menjadi pribadi yang berintegritas, percaya kepada Tuhan, berbanding lurus dengan tindakan dan perbuatan. Tuhan memberkati. Amin.
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang lalu, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan pada Yesus Kristus yang dikandung pada Yesus, lahir dari Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Tuhan Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup. jemaat persilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang pada saat ini Engkau boleh mengingatkan kami agar setiap diri kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang yang ada di sekitar kami dan boleh menjadi kesaksian bagi dunia untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sikap dan tutur kata yang selaras dengan firman. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami untuk senantiasa menjadi surat-surat Kristus dan jauhkanlah kiranya kami daripada mencuri kemuliaan Tuhan oleh kebaikan-kebaikan yang boleh kami kerjakan, karena semuanya itu Engkaulah yang melakukannya di dalam kehidupan kami. Iya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Biarlah terus memelihara kami dalam segala keadaan. Dalam setiap pergumulan kami percaya bahwa Engkau ada bagi semua orang yang berharap dan memohon pertolongan-Mu. Dan biarlah dengan kasih karunia-Mu kami dapat memampukan kami untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ada, baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya bagi GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati agar supaya pelayanan-pelayanan dapat berjalan menurut maksud dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkati para presbiter yang melayani di jemaat ini, berkati Pendeta Retno Siahaan Sumaredi sebagai Ketua Majelis Jemaat, berkati Pendeta Gloria Salo sebagai pendeta jemaat yang Tuhan tempatkan melayani di pos Pelkes Eklesia Duata Permai. Tuhan memberkati kehidupan pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Vikaris Ingkidewan BRT Pariangan selama setahun di tahun kedua Vikaris Jemaat Immanuel Tarakan, dan pada ibadah jam 9 pagi akan diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati para penatua dan diaken di dalam pelayanannya. Berkati pemandu lagu, pianis, operator multimedia dan sound system.
Berkati pegawai gereja, koster dan baker. Kiranya pelayanan kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan untuk pembangunan gedung konsistori, guest house dan ruang kelas Yapedix. Tuhan memberkati panitia pembangunan, kiranya mereka tetap semangat di dalam menyelesaikan tugas. Ya Tuhan, masih ada begitu banyak dana yang dibutuhkan, dan biarlah kami semua boleh mendukung pembangunan ini, dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan dan teguhkan bagi mereka yang bergumul. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami di dalam pelayanan dan kesaksian, dalam pekerjaan dan usaha, di dalam pendidikan mereka, dan dalam pertumbuhan usia mereka. Tuhan memberkati kehidupan seluruh keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini masih dalam kesulitan untuk mendidik anak-anak mereka. Tuhan berikan hikmat agar supaya mereka dapat menerima pendidikan dengan penuh sukacita melalui pelajaran-pelajaran yang mereka terima secara virtual. Kami juga mendoakan bagi mereka yang lanjut usia, Tuhan kiranya tetap memberikan semangat agar mereka tetap mampu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan, kami juga mendoakan bagi mereka yang menikmati usia yang baru karena pertambahan usia, dan juga Tuhan memberkati mereka yang berari ulang tahun perkawinan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia-Mu pemerintah dan bangsa kami dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan kiranya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan benar dan adil dan penuh ketulusan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengalami pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah Kota Tarakan. Kiranya mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Kaltara, khususnya di dalam kehidupan masyarakat Kota Tarakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada kami makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita yang sudah merasakan kasih Tuhan dan firman-Nya yang mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7 hingga ke 8 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, bawalah persembahan dengan sukacita pada Jemaat, mari berdiri. Kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan pada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah tak pernah pudar di sepanjang kehidupan kami. Bahkan selalu baru tiap pagi kasih dan rahmat-Mu. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami, dan terimalah serta kuduskanlah agar dapat dipergunakan untuk pelayanan, kasih dan keadilan di gereja-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat yang berjalan hingga 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat dan warga jemaat GBIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah Pelkat dapat dilihat di dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GBIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Informasi kegiatan pencarian dana panitia terpadu. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan panitia terpadu yang mencakup perayaan Natal Jemaat tahun 2020,
maka panitia akan melaksanakan pencarian dana aksi parkir di ibadah minggu mulai dari tanggal 15 November 2020. Panitia pembangunan gedung konsistori, esos, dan ruang kelas Appendix di BIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, atau batu koral dengan ukuran 2,1. Dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reli Mandas dengan nomor HP 0822 33 1653. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Di setiap janjimu dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku penuh, karena Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah dengan